Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fadi Hasib. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Bareskrim Polri terus mengusut pihak-pihak yang terkait dalam pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra ini. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Sebelumnya, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, di rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Bareskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dan disangkakan telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga ada aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Meski belum menetapkan tersangka, polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua akan kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan misalnya. Sebelumnya penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Internasional Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan pada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tebusan kepada mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang menghanguskan pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur hingga kini belum padam. Warga di sekitar pabrik mulai panik khawatir api menjalar ke pemukiman. Kobaran api hingga kini masih membakar sebuah pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur. Nampak api masih membesar dan belum bisa dipadamkan. Asap hitam tebal juga membumbung tinggi ke udara. Menurut petugas pemadam kebakaran, banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dipadamkan. Petugas juga terkendala karena jauhnya sumber air. Sementara warga yang bermukim di sekitar pabrik dan warga Rusun, kilometer 2 Cakung Barat mulai panik. Mereka khawatir api akan menjalar ke pemukiman karena belum bisa dipadamkan. Kebakaran terjadi sejak pukul 12 siang tadi.
Ini api masih belum bisa dipadamkan ya, Bang? Masih dalam proses pemadaman pasti pada Ya, ini kendalanya apa, Pak? kendalanya karena di sini yang terbakar luas dan sumber airnya ini dari hidran juga sudah bantu dan sumber airnya itu cukup namun bakarnya sangat luas itu. Tapi masih proses. Pemirsa, aksi protes mewarnai razia pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pedagang meminta waktu ke petugas untuk membersihkan lapaknya sendiri. Minta waktu dan sehariku minta waktu sehari lapar mandoa kami di rumah dulu Pak. Lapar mandoa kami dulu Pak, sehariku minta ya. Adu mulut ini terjadi saat seorang pedagang kaki lima tak terima lapaknya dirazia petugas. Pedagang ini meminta waktu 1 hari untuk membereskan barang dagangannya sendiri. Namun petugas tak mengindahkan protes pedagang kaki lima ini. Kami pakai lain tadi lah sese apa sih mana Pak mana? Nama orang Kemalangan tadi lah sese sama Pak Firman. Sama kami mau japit tidak. Razia pedagang kaki lima ini digelar di sepanjang trotoar di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Petugas menertibkan satu persatu pedagang yang membuka lapak di trotoar. Selama ini kita melihat sudah banyak sekali PKL yang memanfaatkan pedestrian, di mana fungsi pedestrian itu adalah untuk berjalan kaki, bukan untuk berjualan. Makanya kita hari ini melakukan penertiban itu, karena sudah sering kita himbau, tapi tidak ada juga perubahan. Maka kita coba secara persuasif, kita sampaikan kepada pedagang bahwasanya ini bukan untuk berjualan, adalah tempat untuk berjalan kaki, menikmati dan berjualan. Kepala Dinas Pariwisata juga menjelaskan razia pedagang kaki lima ini rutin dilakukan petugas Satpol PP. Karena dalam peraturan, trotoar dibangun untuk pejalan kaki dan bukan tempat berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang perempuan Parubaya hilang kendali saat mengemudikan mobil dan menabrak 5 kendaraan yang terparkir di kawasan Balai Kota Lama, Padang, Sumatera Barat. Kecelakaan menyebabkan seorang petugas parkir terluka. Kecelakaan beruntun ini terjadi di depan Mapolresta Padang, Jalan M. Yamin, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Mobil yang dikendarai oleh seorang perempuan Parubaya menabrak 5 kendaraan yang tengah terparkir di pinggir jalan di depan Balai Kota Lama. Kecelakaan menyebabkan ke-6 mobil rusak parah. Seorang petugas parkir dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar karena tertabrak dan mengalami patah tulang. Sementara pengendara mobil dengan plat nomor BA74TI langsung diamankan petugas ke unit Laka Lantas Polresta Padang. Dari depan lampu merah tadi kan, ada bapak-bapak dari lampu merah lihat orang berebut setir. Semua kecepatan tinggi. Pertama 2. Nah, 2 di bawahnya langsung yang ke sini. 4 mobil. Jadinya berapa Bang yang mobil yang ditabrak? Jadinya 6 mobil korban. Cuma yang parah kali kan tukang parkir. Sadar diri. Tim SAR gabungan berhasil mengangkat minibus yang tercebur di Sungai Mahakam di areal dermaga Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Namun para penumpangnya tidak ditemukan. Minibus yang tercebur ke Sungai Mahakam ini berhasil diangkat ke darat dalam kondisi bagian depan ringsek dengan pintu tertutup dan tidak ada kaca yang pecah. Tim Inafis Polresta Samarinda juga tidak menemukan adanya tanda-tanda pintu terbuka atau dibuka paksa. Sebelumnya tim SAR mendapat informasi masih ada 3 penumpang di dalam mobil. Namun setelah mobil diangkat, para penumpang tidak ditemukan. Petugas masih memeriksa sopir yang selamat dalam peristiwa ini. Itu keluar dari mobil gitu enggak ada ya Pak ya? Kalau melihat kondisi mobil di dalam air menurut tim SAR dan setelah kita naikkan sih kayaknya mustahil ya, kayaknya mustahil. Tapi sekali lagi semuanya kan masih dalam proses tahap penyidikan. Nah, kita minta waktu, mohon waktunya. Nanti keterangan lebih lanjut akan. Sebelumnya, minibus yang diduga berisi 1 sopir dan 3 penumpang tercebur ke Sungai Mahakam sekitar pukul 10:30 siang waktu Indonesia Tengah. Pencarian posisi mobil sempat terkendala kotoran dan keruhnya Sungai Mahakam.
Petugas akan memberlakukan sistem satu arah di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sebagai antisipasi lonjakan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Sejak pagi, arus lalu lintas dari Jakarta menuju kawasan Puncak terpantau ramai lancar. Meski demikian, petugas Satlantas Bogor berencana memberlakukan sistem satu arah jika terjadi kepadatan untuk mengurai kemacetan di akhir pekan karena adanya peningkatan wisatawan sejak Sabtu kemarin. Sistem satu arah akan diterapkan situasional dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan untuk informasi terkait lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, kita saparkan kami Bayu Pradana di Simpang Gadok, Jawa Barat. Bayu, seperti apa suasana lalu lintas di sana saat ini? Ya, Fani dan juga Anissa, saat ini pemberlakuan dari sistem satu arah masih dilakukan dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Ini sudah dilakukan sejak sekitar pukul 12.15 tadi. Kendati demikian, dari Simpang Gadok ini terlihat tidak ada kemacetan, hanya saja kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak yang masih terus menunggu hingga nantinya jalur dari Jakarta menuju Puncak ini dibuka. Untuk lebih lengkapnya saya sudah bersama dengan KBO Satlantas Kota Bogor, saya sudah bersama dengan Ibtu Ketut Laswarjana. Pak Ketut, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah baik semuanya. Pak, kalau kita lihat di Simpang Gadok ini sudah tidak ada kemacetan, tapi masih diberlakukan sistem satu arah ini. Kalau menurut pantauan Bapak, di mana ada kepadatan kendaraan ini, Pak? Ya, baik. Selamat sore. Dapat saya laporkan untuk situasi saat ini. Kami Satlantas Polres Bogor sedang melaksanakan one way. One way ini berlaku mulai dari Simpang Gadok sampai dengan Rindu Alam. Mungkin di belakang kita terlihat arusnya agak lancar, namun di atas itu masih ada kepadatan. Nah, kepadatan ini mulai dari Simpang Megamendung sampai dengan Rindu Alam itu terjadi kepadatan, mengingat arus yang mulai dari kemarin malah dari hari Jumat itu masyarakat sekitar yang menuju ke Puncak pada menginap, dan kita prediksi hari ini jam ini itu pada melaksanakan pulang kembali ke arah Jakarta, sehingga kepadatan terjadi mulai dari Megamendung sampai dengan Rindu Alam. Pak, kalau kita lihat meskipun lancar, tapi juga ini diramaikan oleh kendaraan terutama dari Jakarta. Kalau menurut pantauan Bapak antar minggu ini bagaimana peningkatan volume kendaraan dari minggu ke minggu dibanding dengan minggu ini, Pak? Ya, dibandingkan dengan minggu kemarin, saat ini ada peningkatan volume kendaraan sekitar 20%. Nah, terlihat dari kepadatan yang tadi saya sampaikan itu, mulai dari Megamendung sampai dengan Rindu Alam. Kemudian kita juga untuk mengantisipasi tersebut, kita menempatkan titik-titik di kepadatan tersebut, personil yang kita turunkan hari Minggu ini kurang lebih hampir 150 personil dari Satlantas Polres Bogor sendiri. Pak, bagi mereka yang masih ingin ke Puncak dalam waktu ini, Pak, adakah jalan alternatif yang bisa ditujukan? Kalau untuk alternatif ada, alternatif yaitu seperti di Bendungan itu bisa dilalui, ataupun misalkan kalau yang sebelum gerbang Ciawi itu bisa lewat Sentul Selatan, keluar Sentul Selatan, nanti akan keluar di Pasir Angin, setelah Pasir Angin keluar masuk lagi ke Pasir Muncang, nah itu bisa tembus ke atas sampai dengan Gunung Mas, ataupun bisa turun lagi naik ke Ataun, jadi bisa untuk alternatif. Namun kami kepada masyarakat yang belum sampai saat ini belum mengarah ke Puncak, kami himbau lebih baik nanti ke Puncaknya di sore hari, ataupun mungkin nanti setelah maghrib baru bisa ke Puncak, karena prediksi kita nanti one way ini akan diberlakukan sampai kurang lebih melihat situasi di lapangan ya kurang lebih sekitar pukul 18.00 baru kita buka. Prediksi akan selesai jam 18.00. Terima kasih Ibtu Ketut, sehat selalu dan selamat kembali bertugas Bapak. Dan seperti itulah memang penjelasan dari Ibtu Ketut bahwa sampai saat ini pun masih diberlakukan sistem satu arah untuk tentunya mengurai kemacetan. Selain itu juga ada 150 petugas yang ditempatkan di sejumlah lokasi tentunya untuk mengurai kemacetan. Namun kendati demikian pemirsa, sejak pagi tadi kami juga memantau bahwa dari arah Jakarta menuju Puncak ini arus lalu lintas terpantau tidak terlalu ramai dan juga termasuk landai. Sementara itu juga memang pemberlakuan sistem satu arah ini nantinya akan diberlakukan secara situasional, di mana apabila memang dirasa arus lalu lintas ini sudah dimulai melonggar, maka nantinya sistem satu arah ini akan dibuka kembali bagi kedua arah. Fandi dan juga Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Bayu.